Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Oh ya, ini sebelum kita mulai, kalau boleh tahu ini satu kelompok kita untuk rombongan 3 nggih, Bapak dan Ibu ya? Iya, Bu. Ini ada berapa orang ya kemarin ya? 35, Bu. 35 orang yang untuk kelompok ini ada berapa? Kan dibagi 3 toh ya? Enggak. Enggak, Bu. 35 lah. 35. Nah, ini yang bergabung berapa orang ya? Masih sedikit. Ya 12. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita mulai untuk pendalaman materi modul ketiga. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah membaca materinya belum? Sudah, Bu, sambil membuat LK. Tapi Sudah sambil membuat LK Bu. Sedikit-sedikit tidak terlalu mendalami Bu. Nggih. Ya, berarti hari ini kita fokuskan untuk kegiatan pendalamannya nggih Bapak dan Ibu. Ini saya ini karena baru ditugaskan untuk pendalaman materi, biasanya kemarin itu saya ditaruh di akhir-akhir dari perangkat. Ini kalau boleh tahu kemarin itu sudah ada kelompoknya belum? Ya, kira-kira. Dibentuk kelompok-kelompok kecil begitu? belum, Bu. Belum. Yang untuk bikin bahan ajar ya, Bu? Bukan ya, untuk materi modul ajar. 1 dan 2 kemarin kan udah ya? Sudah. Sudah. Nah, itu kan kemarin ada kegiatan seperti hari ini juga, ada kegiatan pagi, terus siangnya itu presentasi nggih. Nah, itu Oh ya. kemarin apa sudah dibuatkan kelompoknya belum ya? Belum, kemarin sukarela, Bu, yang Oh, bikin sukarela. presentasi. Ya, hari ini kita biar lebih terstruktur, mungkin nanti akan saya bikinkan kelompoknya ya. Nanti berdasarkan partisipan yang bergabung di sini saja nanti saya ajak. Nanti biar diskusinya terkelompok ya, terstruktur. Oke, ini sambil menunggu yang lain karena di sini saya baru lihat ada 15 orang ya, 14 berarti. Kira-kira ini Bapak dan Ibu dari mana saja, kita kenalan dulu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sabaria. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat Ibu. Kalimantan, topiknya dari Jawa semua. Nggih, selamat datang Ibu dari Pontianak. Ada lagi yang dari Kalimantan? Saya, Bu, dari Kalimantan Tengah. Ibu Anik, Iya, Bu. Palangkaraya, Bu? Bukan? Bukan sampai, tapi masih naik. Oh, ya saya pernah ke Palangkaraya sekali waktu itu. Oh, ini. Oke. Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Ibu Elvi, dari mana Bu Elvi? Saya dari Padang Bu. Sumatera Barat. Satu kampung kita, Bu. Iya Bu. Saya dari Bukit Tinggi. Saya dari Padang Pariaman. Oh, Padang Pariaman. Oke. Bapak Munaji, selamat pagi. Iya, Bu. Bapak Selamat pagi, Munaji Bu. dari mana, Pak? Dari Jawa Timur, Dari mana, Pak? kota Jawa Timur, kota Tapi Bondowoso. Oh, Bondowoso. Kota Tape, Bu, Bondowoso. Oke. Ibu Muslina, Iya, Bu. dari mana, Bu? Ulun dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Oke, Bu Justina. Assalamualaikum Bu, saya Bu dari Sumut Bu, Dari Sumut. Oke, tetangga, Pak. Sumatera Utara Bu. Oke, selamat datang. Bu Justina. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Sinyal. Oh, ya. Sebentar. Oke. Baik, mungkin kita mulai saja untuk kegiatan pagi hari ini, karena ini sudah 8 lewat 18 ya.
hari ini Bapak dan Ibu akan mendalami modul ketiga, yaitu modul IPA. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Santiami. Saya yang akan memanage kegiatan untuk hari ini. Saya bertugas di FIP UMS Prodi Pendidikan Biologi. Untuk hari ini Bapak dan Ibu dijadwalkan untuk melakukan pendalaman materi IPA. Kira-kira Bapak dan Ibu yang sudah membaca itu ada berapa? Bentar. Kira-kira ada berapa KB di dalam modul 3-nya? Ada 4, Ibu. Ada 4, apa saja? KB pertama tentang metode ilmiah materi dan perubahannya. KB kedua gaya dan energi. KB ketiga sistem organ pada manusia, dan KB keempat bumi dan alam semesta. Ya, betul. Jadi ada 4 KB yang akan didalami pada hari ini. Nah, nanti ada beberapa tugas baik itu sinkron dan asinkron yang mesti Bapak dan Ibu penuhi agar centang biru ya. Ini Bapak dan Ibu kalau boleh tahu udah berapa hari kegiatan di LMS-nya? Sudah hari ketiga nggih? Betul. Berarti ya mungkin sudah familiar dengan kegiatan pengisian LK-nya ya. Walaupun demikian mungkin nanti akan saya ulangi lagi biar betul penulisannya atau nanti struktur pelaksanaan pengerjaannya. Mungkin untuk hari ini akan saya bagi ya berdasarkan kelompok begitu. Nanti kan kita punya 4 KB ya. Jadi masing-masing nanti Bapak dan Ibu hanya akan mendalami 1 KB untuk diskusi di bagian diskusi dan juga nanti presentasi begitu. Oke. Ya mungkin sekilas dari saya untuk metode ilmiah materi dan perubahan itu Bapak dan Ibu akan disasar mengenai dasar-dasar dalam membuat suatu kegiatan yang bersifat ilmiah ya. Jadi ada banyak contoh-contoh di dalam modul yang dapat Bapak dan Ibu pedomani. Nah, nanti di sana mungkin Bapak dan Ibu akan menemukan kesulitan-kesulitan ya kalau misalnya Bapak dan Ibu aplikasikan dalam pembelajaran begitu. Nah, itu mungkin bisa dicatat atau mungkin ada materi-materi yang susah ya untuk dibikin perangkat pembelajarannya mungkin nanti nah itu bisa dicatat ya atau materi-materi yang sifatnya bisa menggiring kepada miskonsepsi begitu. Nah, itu untuk semua KB itu dibahas ya. Untuk KB kedua gaya dan energi, nah itu juga mungkin banyak kemungkinan terjadinya miskonsepsi ya. Mungkin pada siswa misalnya miskonsepsi antara berat dan massa. Nah, itu sering gitu ya. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskannya ya. Bisa berdiskusi di dalam kelompoknya secara asinkron, nanti diidentifikasi, nanti kemudian dipresentasikan dalam kelompok ya. Jadi nanti akan ada 1 PPT kelompok. Ya. Ataupun nanti kalau misalnya waktunya berlebih, nanti saya akan tunjuk secara random begitu. Terus untuk yang ketiga itu ada sistem organ pada manusia ya. Jadi ada materi mengenai organ pernafasan, kemudian organ pencernaan ya. Kemudian ada masuk materi fisiologi hewannya, ada respirasinya begitu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu bisa membacanya ya, kemudian mengidentifikasi sebetulnya pada materi-materi apa yang rawan terjadi miskonsepsi. Nah, misalnya membedakan antara faring dan laring misalnya. Nah, itu kan kita sering kebalik ya gitu. Nah, itu bisa ditulis nanti untuk dipecahkan bersama-sama bagaimana supaya siswa itu konsepnya betul begitu. Tentunya konsep dari ibu bapak gurunya mesti benar dulu gitu ya.
nanti kita bahas. Kemudian yang materi keempat bumi dan alam semesta. Nah, itu membahas mengenai planet dan susunannya gitu. Klasifikasinya seperti apa gitu. Nah, ini mudah-mudahan kelompoknya sudah betul ya. Berarti sudah ada apa ini? 27 orang. Oke, ini untuk apa? Untuk grupnya ada grup khusus kelompok ini enggak, Bapak dan Ibu? Ini kan Ada, di Bu. grup PPG UMS 4 ini kan gabung ya? Grup per kelas, Bu. Nggih, grup per kelasnya ada nggak? Iya, ada, Bu. Nanti kalau misalnya ya ini karena masih ada yang belum masuk di sini, nanti saya mau membagi kelompok, takutnya ada yang nggak kebagian kelompok gitu. Oke, sebelum kita bagi kelompok, mungkin saya mau memperlihatkan ya share screen untuk kegiatan hari ini ya. Share screen-nya mana? Maaf Bu, baru gabung. Sinyalnya hilang-hilang, mati lampu. Oh, nggih, Bu Asmarlina ya. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Ini nyari di kebun Bu, nyari sinyal di tribun lapangan bola. Masya Allah, Ibu. Semoga lancar ya, Bu, nanti sampai apa ujian tes sumatifnya. Amin. Sebentar ini saya mau share tab aja. Oke, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat yang saya share? Udah. Nah, ini nanti Bapak dan Bu. Ibu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu kan masuk di modul 3 ya. Nah, nanti ini kita posisi pada pada pengantar pembelajaran modul 3. Ini yang sedang kita laksanakan. Kemudian nanti setelah ini Bapak dan Ibu masuk ke identifikasi materi modul 3. Nah, ini untuk 2.A, 3.2 ini Bapak dan Ibu ini pribadi ya. Jadi ini coba saya coba ya. Nah, ini itu ada beberapa pertanyaan. Ini sudah terlihat masuk ke dalamnya. Ini saya agak, oh nggak bisa ya. Sebentar. Stop sharing. Bentar. Saya mau memperlihatkan untuk Oke, setelah meeting di sini, Bapak dan Ibu bisa masuk ke ini. Nah, ini. Nah, ini ada peta konsep ya. Jadi peta konsep ini untuk masing-masing KB ya. Jadi ada KB1, ada KB2, KB3, KB4. Kemudian Bapak dan Ibu buatkan daftar peta konsepnya. Mungkin pada fase persiapan sudah dilakukan begitu ya. Jadi bisa dituliskan di sini. Kemudian yang kedua itu sebutkan dan jelaskan dengan singkat materi yang sulit dipahami ya dari masing-masing KB. Yang menurut Bapak dan Ibu mungkin akan sulit dipahami oleh siswa pada materi yang mana untuk setiap materi begitu.
Ya, jadi ada KB1 bagian mana yang sulit kan misalnya pada KB sistem organ gitu ya. Itu ada beberapa materi yang disampaikan. Nah, itu mohon diidentifikasi materi-materi yang mana yang sulit dan kenapa itu dianggap sulit untuk diajarkan kepada siswa ya. Kemudian yang ketiga, ini sebutkan dan jelaskan dengan singkat materi yang sering mengalami miskonsepsi. Kalau yang kedua itu adalah materi yang sulit untuk disampaikan sehingga membutuhkan treatment yang beda ya untuk perangkatnya kah atau bahan ajarnya kita modifikasi begitu ya sehingga siswa mengalami peningkatan pemahaman. Sedangkan ini yang ketiga ini adalah materi IPA yang sering mengalami miskonsepsi ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan perbedaan antara laring dan faring itu mungkin sering terbalik. Atau juga saya pernah pengalaman saya yang paling sering yang pernah paling lucu itu ketika saya menguji ujian komprehensif. Jadi ada materi konservasi begitu ya. Konservasi terhadap orang utan. Ini mana nih yang dari Kalimantan? Orang utan ya pasti paham ya. Nah, bagi orang Jawa di sini jarang lihat orang utan malah dibilang monyet. Ya kalau monyet itu di sebagian tempat mungkin bukan dilindungi lagi, malah menjadi hama begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebelum guru menyampaikan ke siswa tentu mesti hati-hati dan bisa merinci ya. Jadi merinci materi-materi mana saja yang rawan mengalami miskonsepsi gitu. Gitu nggih. Oke, ini untuk kegiatan pertama yang Bapak dan Ibu lakukan setelah kegiatan presentasi ini. Oke. Oke, kira-kira untuk identifikasi materi pembelajaran ada yang ingin ditanyakan dulu oleh Bapak dan Ibu? Belum? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu Bapak dan Ibu bisa masuk ke 2A.3.3 yaitu untuk bahan pembelajaran. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu download sehingga baru kemudian setelah di-download baru bisa masuk ke kegiatan selanjutnya. Nah, untuk sebentar saya share lagi. Jaringan sinyal. Siapa itu yang sinyal? Dari seluruh Indonesia ya Pak. Biasanya saya memegang kelas itu ya sekitaran Jawa saja itu gelombang 1. Oke, mohon dicari tempat yang lebih bagus jaringannya Pak, biar kelihatan. Oke, ini sudah lihat lagi belum? Sampun? Ampun, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti ini yang untuk 2.A.3.2 ini individu ya. Oke, ini individu. Nah, ini kemudian Bapak dan Ibu bisa mendownload bahan pembelajaran materi HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nih di sini. Karena nanti akan ada identifikasi materi-materi yang bisa memancing high order thinking skill dari siswa, yaitu pada review materi HOTS pada modul ketiga. Jadi untuk 2 kegiatan ini dilaksanakan secara diskusi berkelompok, ya. Ini 2A.3.4 review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi pada modul ketiga. Nanti Bapak dan Ibu akan saya bagi menjadi 4. Jadi ada 4 kegiatan diskusi di situ. Jadi mohon ditulis di situ ya saya contohkan ya diskusi kelompok 1, diskusi kelompok KB1, diskusi kelompok KB2, diskusi kelompok KB3. Ya. Ini saya contohkan.
Nah, ini Bapak dan Ibu kan sudah ini masuk ke kegiatan asinkron yang akan dilakukan ya. Setelah tadi analisis yang individu tadi, kemudian ini berkelompok, ini masuk terlebih dahulu ke diskusi 2.A.3.4 ya. Jadi ini materi review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi. Nah, itu yang Bapak dan Ibu add topiknya di sini ya. Salah satu saja. Misalnya dari perwakilan kelompok tersebut, misalnya kelompok 1 metode ilmiah, materi dan perubahan. Nah, kelompok 2 gaya dan energi. Satu aja ya bikin add topiknya, kemudian anggota masing-masing kelompok bisa masuk berdiskusi di situ. Paham, Bapak dan Ibu? Ya, Belum juga nggak? nanti Ibu bagi kelompoknya kan. Ya, nanti saya Paham, bagi. Bu. Oke, jadi ini untuk review materi yang sudah dipahami, nggih. Nah, setelah itu sama untuk selanjutnya untuk 2.A.3.5 materi review hot ya. Nah, ini sama juga dilakukan per individu per KB yang didapat untuk masing-masing Bapak dan Ibu begitu. Ya, jadi di dalam misalnya di dalam kegiatan belajar bumi dan alam semesta misalnya. Nah, itu dari paparan di modul itu mana kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan pembelajaran HOTS-nya. Ya, atau misalnya pada modul sistem organ pada manusia. Ya, itu misalnya ada kegiatan praktikum untuk melihat proses sistem pernafasan pada paru-paru begitu ya. Nah, itu mungkin bisa di-list. Nah, kira-kira untuk materi tersebut Bapak dan Ibu punya perencanaan untuk mengasah high order thinking skill dari siswanya seperti apa? Untuk bikin kegiatan pembelajaran seperti apa? Atau medianya seperti apa? Gitu. Nah, ini bisa dipetakan di sini. Nah, ini juga petakan materi inti pada setiap modul merujuk pada peta konsep hasil analisis materi yang sudah disampaikan di analisis awal tadi. Namun ini cukup ya, karena ini banyak, ada 4 KB, cukup untuk materi yang sudah dibagi tadi ya untuk Bapak dan Ibu. Jadi diskusinya bisa lebih terstruktur. Oke, itu untuk kegiatan asinkron ya. Nah, ini untuk analisis penerapan materi, kan nanti Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan diskusi ya. Mudah-mudahan setiap anggota dari kelompok ini memiliki berikutan berdiskusi. Nanti saya akan juga cek itu kegiatan diskusinya seperti apa. Nah, ini untuk 2.A.3.6 ini kembali merupakan tugas individu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih satu materi ya, tidak harus dari materi yang tadi sudah dibagi sesuai kelompok. Tapi kalau misalnya mau mengambil materi yang sesuai kelompok yang sudah dibagi tadi ya monggo. Tapi yang ini yang dipilih adalah satu materi pembelajaran saja dari KB tersebut, pilih dari 4 KB, pilih salah satu, kemudian lakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik ya. Jadi ini misalnya ada beberapa kegiatan yang sifatnya bisa lebih kontekstual, bisa melihat kalau di siswa Bapak dan Ibu ini bisa tidak ya diterapkan begitu, atau kegiatan praktikum ini mungkin tidak ya dilakukan gitu. Kemudian kedalaman materi segini bisa tidak ya dilakukan untuk siswa Bapak dan Ibu gitu. Nah, itu mungkin bisa dituangkan dalam bahan presentasi ya. Kemudian unggah bahan presentasi ini di bawah ini dengan mengklik add submission. Jadi di sini yang diminta adalah bahan presentasi. Nah, ini tugasnya individu ya. Jadi ini mesti Bapak dan Ibu penuhi terlebih dahulu. Ini mesti Bapak dan Ibu penuhi terlebih dahulu ya.
Kemudian baru masuk nanti kita siang di kegiatan sinkron lagi. Jadi nanti siang kita presentasi ya, presentasi kelompok ya. Jadi nanti perwakilan satu atau dua, tidak hanya satu ya, mungkin dua ya, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi Bapak dan Ibu yang sudah dilakukan di LMS dan juga kemudian ini sebagai struktur presentasi bagi Bapak dan Ibu. Ini saya tampilkan LK-nya, jadi bisa direncanakan dari LK seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya, nanti bikin PPT-nya itu disesuaikan dengan ini. Jadi dari kan Bapak dan Ibu nanti berdiskusi di LMS ya. Dari masing-masing Bapak dan Ibu mungkin bisa mengungkapkan temuan-temuannya mengenai materi-materi yang sulit ya. Kemudian materi-materi yang rawan miskonsepsi. Kemudian berdasarkan analisis kesesuaian dengan siswa tadi, kira-kira untuk materi tersebut hambatannya apa oleh Bapak dan Ibu untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang keempat, hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul selanjutnya untuk masing-masing kelompok. Ya, jadi mungkin nanti pada pembelajaran di siang hari nanti, Bapak dan Ibu akan ada waktu masing-masing kelompok itu setengah jam untuk berdiskusi nanti. Ya, jadi kira-kira untuk pembuatan PPT-nya acuannya dari LK ini. Nanti LK ini Bapak dan Ibu bisa akses di LMS. Begitu nggih. Nah, oke, itu kira-kira untuk kegiatan hari ini. Oke, ini mungkin sudah lengkap ya. Sudah 34 peserta, kurang saya berarti 33 ya. 35 semuanya, Bu. 35 ya, berarti ini kurang 2 orang. Kurang 2 orang kayaknya. Ya, monggo nanti yang kurang bisa menghubungi saya, nanti bisa dimasukkan ke kelompok yang mana. Tuh. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Ibu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya saya belum tahu kelompok berapa, Ibu. Belum saya bagi. Oh iya. Terima Enaknya, kasih, Bu. saya pikir itu kemarin-kemarin sudah ada kelompoknya. Biasanya saya ajar di bagian IPA, biasanya udah ada kelompoknya gitu. Ini pripun nih, Bapak dan Ibu mau bikin kelompok sendiri atau gimana? Kami kemarin dari pertemuan bahas modul 1 dan bahas modul 2 itu kami diberikan kebebasan, Bu. Mau Bebas? Iya, jadi mau bahas teori, mau bebas pilih materi yang mana yang mau dipaparkan kayak gitu, Bu. Nah, terus Tidak per kelompok. diskusinya nanti kan tidak terstruktur. Iya, benar. Jadi kalau saya ini untuk pertemuan kali ini mungkin dibagi saja ya. Kan materinya ada 4 gitu dan beda-beda lagi. Ada yang satu sebenarnya materinya masuk biologi, satu masuknya fisika gitu ya. Jadi ya nanti tidak terstruktur diskusinya gitu. Jadi ya
Kalau untuk pembagian kelompok ya monggo saya yang pilihkan atau Bapak dan Ibu secara kekeluargaan untuk Ibu memilih. aja lah. Ibu aja yang milih, Bu. Oh, oke. Saya aja yang milih ya. Ini untuk pelaksanaan di LMS ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Oke, monggo Bu. Ya. Monika. Proses diskusinya gimana ya, Bu? Belum mengerti. Untuk diskusi nanti Ya, untuk Bu. kegiatan ini ya khususnya ini ya sebentar saya perlihatkan. Mana sebentar. Ini untuk diskusi nanti akan dilaksanakan pada dua pembelajaran di LMS ini, 2.A.3.4 dan .5. Nah, ini perwakilan dari masing-masing kelompoknya. Misalnya ini Pak Muhammad Sulaiman dapat untuk materi 1 misalnya metode ilmiah, nanti akan masuk di sini ya. Lihat saja misalnya masuk di sini ya kan. Nah, kan ini sudah ada tombol add new topicnya ya. Mungkin ketua aja nanti. Nah, add topik subjeknya ya. Misalnya KB1 metode ilmiah gitu ya. Nah, ini Bapak, misalnya Pak Sulaiman memasukkan, ya silakan berdiskusi mengenai ini, boleh di copy paste ini. Metode ilmiah, materi yang sulit dipahami, ini. Mencari, untuk materi 1, ya, metode ilmiah. Nah, ini post to forum ya. Nanti Bapak dan Ibu mencari, berarti saya KB1 metode ilmiah. Nah, kemudian baru berdiskusi di situ. Jadi ada 4 topik di situ nantinya gitu. Nanti yang akan memasukkan new topiknya ya silakan 1 aja ketuanya. Gitu ya. Jadi saya bisa lihat tuh diskusinya masing-masing dari Bapak dan Ibu di 4 topik itu kan enak melihatnya, terstruktur. Nanti mungkin saya tentukan langsung ketuanya deh, yang mau bikin add new topiknya. Ya, Bu. Ya. Terus sama juga ini, sama juga di 2A.3.5 juga kayak gitu. Nanti juga add new topik. Ada 4 topik di sini. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu, Bu siapa tadi yang bertanya? Bu Rosana. Saya, Bu. Oh ya, Bu Monika. Ya, nanti bisa masuk di KB mana? Misalnya Bu Monika masuk dapatnya KB 3 misalnya. Kemudian bisa langsung berdiskusi di sini. Jadi ada 2 diskusi begitu ya, nanti Bapak dan Ibu. Biar centang biru. Kalau nggak ikutan diskusi, nggak centang biru. Iya, Bu. Makasih. Apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Saya Bu. Oke, monggo. Ya. Saya mau tanya tadi Bu, karena sinyal saya lelet, jadi saya kurang jelas, putus-putus. Yang mau saya tanyakan, identifikasi masalah. Ya. Tapi belum jelas, Ibu. Oh, identifikasi masalah. Bu Widya Iya. dari mana ini? Sinyalnya putus-putus. Dari mana? Dari mana, Bu? Dari Kali, Sumatera Selatan. Oh, sebentar, saya ulang lagi. Ini untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini bisa langsung dilaksanakan setelah kegiatan sinkron ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk identifikasi masalah.
ada 3 pertanyaan ya. Nah, ada 3 pertanyaan yang mesti Bapak dan Ibu uraikan ya. Ya, namun ini dari semua KB karena kan Bapak dan Ibu sudah baca ya, sudah baca ini KB-nya apa modulnya mestinya kan sudah baca nih gitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu menguraikan masing-masing peta konsepnya, misalnya istilah-istilah penting ya. Misalnya di bumi dan alam semesta ada klasifikasi apa planetnya, planet itu apa, kemudian planet itu terbagi berapa. Nah, itu boleh untuk pembuatan peta konsep itu kan mungkin sudah diberikan pemahaman dari awal ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa dibuat peta konsepnya per KB. Ya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan kedua, materi yang sulit dipahami. Ya, kan Bapak dan Ibu sudah mengidentifikasi nih dari masing-masing KB ini bagian mana yang sulit untuk kalau dipahami mungkin enggak ya, karena Bapak dan Ibu sudah ngajar mungkin lebih lama mengajar dibanding saya, gitu ya. Tapi menurut Bapak dan Ibu dari materi-materi ini mana sih yang sulit untuk disampaikan lagi kepada siswa begitu? Misalnya kan kalau nggak tahu, misalnya kalau menurut saya mungkin materi peredaran darah misalnya itu kan sulit ya, detail gitu, rigid gitu ya. Nah, nanti itu bisa disampaikan kenapa itu sulit untuk dipahami. Atau misalnya yang susah mengenai materi katrol misalnya, nah, kenapa itu susah ya. Nah, kalau misalnya susah, nanti itu dibahas pada diskusi dari hasil yang Bapak dan Ibu uraikan di sini, kemudian itu didiskusikan bagaimana sebetulnya materi-materi yang sulit itu menjadi gampang untuk disampaikan kepada siswa. Nah, itu kan antara satu ibu dengan ibu bapak dan lain itu bisa saling sharing begitu. Kalau materi ini saya susah, nah mungkin Bu Sabariah menurut Ibu Sabariah nggak susah gitu. Mungkin ada tipsnya, nah itu bisa didiskusikan di dalam kegiatan asinkron diskusi setelah ini ya. Di sini ada 3 Bu, ada 3 pertanyaan. Yang terakhir itu materi yang rawan miskonsepsi gitu. Beda ya dengan yang sulit. Kalau mungkin membutuhkan treatment lebih, misalnya kemampuan pedagogik Ibu gimana caranya biar siswa itu tidak menghafal misalnya. Nah, mungkin dengan menggunakan media yang tepat begitu. Tapi kalau untuk miskonsepsi ini materi-materi yang selama ini mungkin rawan kesalahan. Misalnya tadi saya contohkan berat dan massa itu mungkin sering terbalik. Nah, itu bisa disampaikan sebetulnya berat itu apa, massa itu apa begitu. Gitu. Nah, ini materi-materi yang rawan mengalami miskonsepsi. Nah, ini juga nanti dibahas di dalam diskusi ya. Nah, itu yang akan Bapak dan Ibu buatkan PPT-nya berdasarkan juga panduan dari LK. Nanti kita akan membahas pada siang hari ya, pada kegiatan sinkron di GMAT di siang hari. Itu. Bu, maaf Bu, tanya Bu. Oke, monggo Pak Afitian. Ya, berarti sepemahaman saya nih Bu, kalau untuk yang kemarin-kemarin itu kan di awal itu kan peta konsep itu kan kita masukkan dari LK1 ya Bu ya. Dari kerja mandiri kita yang pertama awal kita buat. Tugas mandiri. Tugas mandiri itu yang sepemahaman saya. Nah, kalau sekarang ini berarti kita memilih satu kegiatan belajar ya Bu, satu KB aja ya Bu. Nah, untuk kegiatan identifikasi semuanya Pak, ini kan sifatnya individu. Nah, yang untuk kegiatan diskusi dan presentasi baru dipilih satu saja. Oh gitu. Ya. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Termasuk ini ya Bapak dan Ibu, termasuk yang sebentar. Bentar.
Nah, ini untuk yang ini itu semuanya ya Bapak dan Ibu kan sudah bikin peta konsep ya. Untuk identifikasi materi modul 3 ini itu yang sudah Bapak dan Ibu rancang sebelumnya, ada peta konsep. Nah, ini semuanya. Nah, untuk kegiatan di bawah ini baru dipilih salah satu saja untuk didiskusikan. Kalau ini semuanya. Nah, ini juga jangan lupa ini tugasnya individu ya. Ya, Bu. Ya. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Waduh, ya ini Begini, Bu. Begini, Bu. ya, monggo. Tadi kan udah Ibu katakan tadi mengenai istilah dalam peta konsep. Sebenarnya itu kan sudah kami kerjakan, Bu, dalam LK1 kemarin. Bagaimana kalau dari LK1 saja. kita pindahkan aja ke sana, Bu, gitu. Mengenai peta konsep KB1 sampai KB4 itu. Iya. Boleh. Berarti kan itu Bapak dan betul. Ibu sudah membuat belajar mandiri ya kemarin ya. Iya, Bu. Jadi kan Membuat- kita susun itu, Bu. Apa itu materi yang sulit dipahami atau miskonsepsi. Ya, Jadi kita sudah kerjakan itu di LK gitu, Bu. ya, nanti boleh Iya. dituliskan lagi di situ. Oh, itu maksud saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makanya saya kemarin menyimak dari yang kegiatan sebelumnya memang itu sudah dilakukan. Jadi kan Bapak tinggal mempastekan ke situ, gitu, karena memang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, Ya, benar, Bu. barangkali Benar, Bu. bisa dipastekan. Makanya hari ini saya bagi kelompoknya agar terfokus. Ya. Kalau untuk Oke, Bu. kegiatan yang Benar, ada Bu. di situ ya silakan. Kalau sudah dilakukan ya tinggal tuliskan di situ. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Bu, mau tanya Bu. Monggo. Ya, mengenai tugas yang diskusi itu Bu. Ya. Berarti kita nggak mengirim perorangan Bu ya. Kita tinggal membalas dari topik kawan itu ya. Iya. Tuh. Ya, terima kasih Bu. Nanti dicoba aja Bu. Kalau misalnya kalau sudah centang biru berarti memang sesuai berarti. Kira-kira ini sebelum kita tutup, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kira-kira dari 4 materi yang sudah Bapak dan Ibu pelajari itu, materi mana yang paling sulit? Ya, paling sulit untuk dipahami begitu. Nanti, Bu. Kenapa? Materi yang saya anggap sulit dipelajari itu tentang di KB2 Bu, gaya dan energi. Nah, ya, karena ada yang menyebut materi gaya dan energi, kira-kira itu di modulnya ada terjadi miskonsepsi tidak atau kesalahan? Masalahnya kami tidak pernah belajar tentang hukum-hukum Newton dan sebagainya Bu. Kami kan belajar tingkat SD Bu ya. Itu ya dipelajari itu kan pelajaran dasar tuh Bu. Tapi Iya. untuk tes formatifnya itu sudah dicoba-coba belum? Belum. Nah, nanti silakan dicoba kita bahas mungkin ya. Kalau misalnya mengalami kesulitan mungkin kita bahas 1 atau 2. Karena saya ini untuk modulnya mungkin ya karena ada pembahasan mengenai miskonsepsi, bisa saja di modul itu ada miskonsepsinya gitu. Terutama untuk hitung-hitungan ya. Bisa saja nanti Benar, tentang hitung-hitungan itu rumusnya aja bingung. Ya nanti makanya ada sesi diskusi Bu dengan rekan-rekan kerjanya, rekan-rekan yang Bapak dan Ibu guru yang lain gitu. Biar mendapatkan masukan juga gitu ya. Nanti mohon yang untuk tes formatifnya bisa dicermati, kita cermati bersama-sama. Mungkin ada yang mungkin miskonsepsi atau salah begitu. Nanti kita bisa bahas bersama-sama.
terutama untuk KB2. Ya saya pikir untuk di antara 4 KB ini ya KB2 mungkin ya yang agak mungkin sulit ya. Namun mungkin untuk tingkatan kesulitannya berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lainnya begitu. Nah, yang suka matematika berarti nggak susah ya untuk KB2-nya. Ya mungkin saya aja Bu sama Bu, karena kami dalam melakukan pekerjaan sebagai guru itu kan Bu tidak dasar. Bagaimana kami mengikuti profesi ini hari ini dengan masuk Newton apa gitu kan Bu, jadi hal-hal yang baru menurut kami. Ya. Makanya ya, ikut juga Bu. PPG Pak. Apalagi saya Bisa ngajarnya di juga Bu. Anda, Bu. Ada juga dari KB1 itu Bu. Kalau kita pelajari secara mandiri di rumah gitu Bu, kan ada kita lihat metode ilmiah. Ya. Nah, jadi kalau dari saya Bu, ketika kita kuliah, sangat cocok ini modul ini Bu. Cara menyusun hipotesis, apa kan gitu Bu. Sementara kalau kita terjun ke lapangan di sekolah gitu kan bukan ada bercerita tentang bagaimana menyusun hipotesis gitu. Ada Pak, misalnya saya contohkan ya, untuk kelas tinggi misalnya, itu kan kita misalnya melakukan eksperimen, ya eksperimen menggunakan kacang hijau itu kan untuk melihat ada hormon atau tidak itu biasanya dilakukan untuk tingkat tinggi. Saya pernah melihat itu untuk pembelajaran di kelas nggak tahu ya kelas 5 apa 6 itu kan dasar-dasar seperti itu mesti Bapak dan Ibu paham ya untuk kemudian diajarkan kepada siswanya ya. Kalau misalnya tidak paham variabel bebas, variabel terikat, dasar merancang kegiatan praktikum misalnya menjadi tidak bagus, sehingga pada kegiatan PPG ini Bapak dan Ibu dibiasakan atau ini misalnya di dalam KB ini diajarkan berdiskusi mengenai perancangan penelitian yang mungkin bisa sederhana begitu. Oh gitu Bu ya, walaupun dia hanya memberi keterangan-keterangan yang mendalam di sini, namun di lapangan walaupun sudah kita lakukan, berarti itulah metodenya Bu gitu. Nah makanya ada analisis kesesuaian dengan siswa nanti. Kira-kira untuk materi ini misalnya dasar metode ilmiah ini yang cocok untuk keadaan siswa Bapak di lapangan seperti apa begitu. Nah, jenis-jenis praktikum yang mungkin kalau yang menggunakan peralatan-peralatan yang susah tidak cocok, tapi kan ada eksperimen-eksperimen sederhana ya. Kan untuk ilmiah ini tidak harus complicated, tidak harus yang menggunakan bahan-bahan hormon, tidak. Bapak bisa merancang penelitian yang mungkin cocok dengan siswa yang Bapak ajar begitu. Nah, itu bisa ditulis nanti di bagian analisis kesesuaian. Itu. Tapi untuk lebih dalamnya mungkin nanti kita akan berdiskusi di siang hari gitu ya untuk penguatannya. Sebentar. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Paling bentuk ini Bu. Bentuk ini Bu, bentuk kelompok tadi ini Bu, ngomong mau bentuk kelompok tadi. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke pembentukan kelompok saja. Ini saya bagi 4 kelompok ya. Mohon ada 1 orang yang mencatat ya. Mungkin kelompok 1 Pak Afitian. Kemudian Abintu Billah. Ini Ibu apa Bapak? Bapak Bu. Oke. Kemudian Bapak Aprianto, Ibu
Wah, sebentar saya catat dulu lah. Ini kita ada 35 ya. 35 bagi 4 ada sekitar 9 atau 10 orang gitu ya. Satu kelompok ada 8, Bu. Ada yang Ya, lebih 1. 8 ya. Kelompok yang 1 lebih, Pak ada yang lebih. Afitian, kemudian Mintu, kemudian Pak Aprianto, ya. Kemudian Bapak Ibu Nurhayati, Ibu Wulandari, Ibu Yesi Yuspika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lagi. Bapak Munaji, Ibu Susi Susanti. Kelompok 2, Bapak ini nih, Ibu, ini Bapak apa ini ya? Deti ini mana? Deti Melani, Ibu ya. Untuk kelompok 2, Ibu Deti Melani. Kemudian Ibu Dwistiani Dewi. Bapak Sihar Mabun. Tersendat-sendat suaranya, Bu. Tuh. Suara. Pak Munaji dapat di Suara. kelompok 1 nggih, Pak Munaji. Oh. Iya, Bu. 1 Ya. ya, 2. Ibu Widiawati. Ibu Justina Keto. Ibu Muslina. Sama ini Maming. Maming ini siapa ya? Namanya Maming. Maming Subila, Bu. Oh ya, Bu Maming. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 lagi ya? Iya. Bu Lamini Afta. Nah. Yang ketiga. Aminah Zuhroh. Asmarlina. Dede Hamdiah. Johan Syah. Bapak Muhammad Sulaiman. Ibu Rita. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu Sabaria. Bapak Irwan. Nah, itu sisanya berarti masuk ke 4. Siapa saja yang belum sebut namanya? Monica Rosan, Bu. Monica Rosan. Siapa lagi? Herdayanti, Bu. Satu-satu. Auliana ya? Bu, maaf Bu, masih ada lebih 11, Bu.
Oh, masih ada. Coba saya Masih markkan ada dulu lebih ya. 11. Masih ada Ya, lebih 11. nanti saya tulis dulu. Monica Rosan, Auliana, siapa yang belum? Herdayanti, Bu. Herdayanti. Siapa lagi? Hafiza. Barokah, Bu. Barokah. Ya, Edi Irawan, Bu. Edi Irawan. Ani Sulistiawati, Bu. Siapa lagi? Elvi Susati, Bu. Ya, siapa lagi yang belum? Fitri Hendrawati, Bu. Bu Fitri masuk ke kelompok 1 ya. Ya, Bu. Elvi Susanti, Bu. Elvi Susanti Bu sudah Yanto, Bu. kelompok 4. Siapa lagi yang belum? Elvi Susanti. Sudah, Bu Elvi sudah kelompok 4, Ibu. Monica Rosan, Bu. Ibu Monica Rosan sudah kelompok 4. Ani Sulistiawati, Bu. Ibu Anik tadi 4. Nanik apa Anik ya? Ibu Anik. Itu 4, Bu. Iya. Iya. Ya. Sudah ya. Saya ulang ya. Kelompok 1 ada Afitian, Amintu, Aprianto. Amin tu bila, Bu, itu. Amin tu bila. Amin tu bila. Amintu Bilah, oke. Oke, saya ulang. Untuk kelompok 1 ada Bapak Afitian, kemudian Amintu Bilah, Aprianto, Nurhayati, Wulandari, Yesi Yuspika, Munaji, Susi Susanti, dan Fitri Hendrawati. Kelompok 2, Ibu Deti Melani, Dwistiayani Dewi, Bapak Sihar Marbun, Ibu Widiawati, Ibu Justina Keto, Ibu Muslina, dan Bapak Maming, Ibu Maming dan Ibu Lamini Afta. Kemudian kelompok ketiga, Ibu Aminatus Zuhroh, kemudian Ibu Asmarlina, Bapak Dede Hamdiah, Bapak Johansyah, Bapak M. Sulaiman, Ibu Rita, kemudian Ibu Sabariah, dan Bapak Irwan. Kemudian kelompok 4 ada Ibu Monika, Ibu Auliana, Ibu Herdayanti, Ibu Hafiza, Ibu Barokah, Bapak Dedi Irawan, Ibu Anik, dan Ibu Elvi. Sampun semua mendapatkan kelompok? Sampun, Bu. Sampun. Alhamdulillah. Oke. Sampun, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Monggo. Mumpung ada waktu 3 menit lagi. Ya, Bu. Tanya, Bu. Ya. Monggo Pak Muhammad Sulaiman. Ya. Ini Bu, kelompok ini berarti yang kelompok 1 berarti KB1 kan Bu? Iya. Kelompok 2 KB2, kelompok 3 KB3 dan kelompok 4 KB4 itu kan Bu? Ya. Ya Bu, nanya itu saja Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo Pak Johansyah. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Tadi pembagian kelompoknya itu, Bu, untuk forum diskusi. Berarti nanti satu yang membuat topik, satu yang lain mengomentari gitu ya, Bu ya? Ya, untuk di diskusi satu yang membuat topik, kemudian yang lain mengomentari. Tapi nanti saya lihat perkembangannya, kalau misalnya bisa centang biru seperti itu, ya monggo dilanjutkan. Ya. Tapi biasanya bisa. Ya, memang kalau komen aja kan bisa, Bu, kemarin. Ya, oke. Berarti satu aja. Jadi ada 4 topik nanti. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Monggo Pak Dedi. Pak Dedi, raise hand, ya. Apa kepencet? Pak Dedi Irawan. Pencet, Bu. Maaf, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu Asmarlina, monggo.
Maksudnya itu komentari kayak kawan apa? Ibu Asmarlina, SN, Ibu Susi ya, Ibu Monica, monggo. Ini Bu, sudah di dalam pembagian kelompok, terus tentukan memang yang ini siapa yang memasukkan topiknya ke ini. Oh ya, oke, saya pilih ketua saja ya. Untuk kelompok 1 mungkin ketuanya sebentar. Siapa yang ininya bagus saja lah. Mungkin saya pilih ya. Pak Afian, Bu. Pak Afitian. Oke. Pak Afitian. Bu, jangan saya, Bu. Pak Afitian. Bu, Tapi yang saya suka kadang bagus, kadang nggak bagus, Bu. Tapi nanti untuk presentasi gini. Bagus, kadang tidak bagus juga, Bu. Bapak dan Ibu, untuk presentasi nanti itu saya pilih random, tapi bikin PPT-nya sama-sama gitu. Jadi mesti siap semuanya. Tapi mungkin yang akan saya pilih yang sinyalnya mungkin bagus gitu ya. Jadi mesti siap semua. Oke. Yang kedua mungkin yang bikinnya itu Ibu Deti. Ya. Bu Deti ya. Yang ketiga Pak Johansa, Bu. Oh gitu. Oke, berarti yang ketiga Pak Dedi, Bu. Yang keempat Pak Dedi, Bu. Pak Dedi. Dah, Bu. Pak Dedi emang ada di sini? Dede apa Dedi tadi? Pak Dedi itu di Dedi kelompok 3. Kelompok 4. Pak Dedi kelompok Dedi Irawan kelompok 4. Kelompok 3. Ya. Dede, yang kelompok 3 itu udah Muhammad Sulaiman aja. Kelompok 3, Pak. Pak Dede. Dede apa Ibu? Dedi Sulaiman. Udah kelompok 3 ketuanya Pak Sulaiman. Kelompok 4. Makin saya susah pemaparan nanti, Bu, PPG-nya, Bu. Pemaparan nanti saya pilih random kok. Siap, Bu. Yang penting bikin PPT-nya bareng-bareng. Terus kemudian kelompok 4 itu ketuanya ya sudah Pak Dedi. Monggo. Pak Johansa. Pak Dedi. Ibu mohon bertanya sebentar, Ibu. Monggo, Bu Anik. Iya, berarti untuk PPT itu dalam satu kelompok itu sama semua? Iya, untuk PPT ya dibikin, bukan yang PPT yang ditugas ya Bu, PPT untuk presentasi nanti monggo dibikin berkelompok. Namun yang untuk PPT ditugas itu individu. Oh gitu, iya. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bu. Tanya bentar, Bu. Ya. Berarti 2 PPT kan, Bu? 1 PPT buat kelompok, 1 PPT yang buat di-upload, diunggah. Iya. Bisa nggak, Bu? Misalnya PPT yang di kelompok itu kita unggah langsung. Ya, kan untuk PPT di itu kan pribadi, Pak. Ya kan kita kan punya bisa berarti penilaian dibagi 8 nanti. Oh. Nggak boleh, Pak. Ya, siap. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya. Nanti kita jam 1 bisa tidak ya? Bisa, Bu. Biar nggak kesorean, Bu. Kita mau sholat Jumat, Bu. Oh iya. Sholat Jumat ini di jam 2 biasa. Jam 2 saja, Bu. Masih ada sholat Jumat. Ya, jam 2 aja, Kalau Bu. di tempat kami sholat Jumat itu biasa selesainya hampir jam 1, kadang jam 1 lewat, Bu. Pak Sulaiman di mana? Di Banyuasin, Bu. Oh. Iya. Sholat Jumatnya lebih lama ya? Nggak, tergantung materi ininya, Bu. Materi apa? Khotbahnya, Bu. Biasa kalau yang panjang sampai jam 1 lewat, Bu. Perjalanan yang lama, Bu, perjalanan. Jam 2 ya berarti ya. Tapi nanti jam 2 terpotong sholat asar. Di Solo itu sholat asarnya jam 3. Oh, gitu, Bu ya. Iya. Tapi jam berapa sih? Ya, Ibu tolong, Bu, tentukan, Bu. Jam 2 aja, Bu. Ya, sudah jam 2 tapi nanti ada break untuk sholat asarnya sebentar gitu ya. Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Bebas gitu, Bu. Ya, oke. Oke, ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu. Ya. Gini Bu, ini kan kami lagi mati lampu dari tadi pagi sampai sekarang. Jadi sinyal baterainya Bu hampir ini nih sekarat. Nanti kalau baterainya lowbat gimana Bu? Mau diskusinya? Tapi diskusi masih ikut Bu. Nanti Ibu baru bisa ikutan
kegiatan siang kalau misalnya Ibu sudah ikutan diskusi, sudah centang biru. Jadi, apa ya, ya mungkin dicari solusinya Bu, kemana gitu. Iya, Bu. Ya, semangat Ibu mencari sinyal, mencari listrik. Iya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti kita ketemu lagi jam 2 insya Allah. Mudah-mudahan sudah selesai semuanya ya. Ya karena untuk yang yang analisis ternyata sudah dibikin ya, bisa tinggal mungkin bisa ditambah-tambahkan, mau disempurnakan ya monggo. Oke, Akhirul kalam, saya akhiri. Maaf Bu, sebelum ditutup saya titip pesan sebentar Bu. Kenapa? Sebelum ditutup saya mau titip pesan. Mau titip pesan buat kelompok 1 Bu. Oh ya. Ya. Monggo. Mohon maaf teman-teman buat kelompok 1 di-share ya, namanya di grup WA. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Oke, sami-sami.